Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah yang atas kudrat serta iradahnya, atas kekuasaannya, atas nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita bisa sama-sama hadir di tempat ini. Suatu kebanggaan yang luar biasa bagi kami, khususnya Ustaz Nurul Misi dan saya pribadi dari tim Rehab Hati Indonesia Alamat Jakarta. Alhamdulillah sudah berkesempatan hadir di Makassar ini. Bagi saya pertama kali dan bagi beliau sudah beberapa kali, mungkin yang kelima kalinya mengadakan pelatihan di Makassar ini atau tempat. Dan tujuan kami datang ke tempat ini adalah untuk menyampaikan tentang jizat Quran, Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuhan. Dan kalau konsep Rehab Hati Quran ini adalah penggabungan antara konsep ketauhidan, tazkiyatun nufus dan ruqyah syar'iyah. Jadi dalam konsep kami sesungguhnya bukan hanya ruqyah syar'iyah semata, tetapi perlu diawali dengan sebuah konsep tazkiyatun nufus. Karena itu yang menjadi sebuah fondasi nanti. Selain tauhid tadi sebagai fondasi utama, maka selanjutnya adalah ada proses tazkiyatun nufus. Dan ini akan menjadi sebuah modal yang sangat besar agar Bapak Ibu semua atau kita semua mampu sukses dalam proses ruqyah syar'iyah. Jadi itu konsepnya. Dan alhamdulillah saat ini kurang lebih beliau sudah menyampaikan di berbagai tempat, termasuk beberapa kota di Asia. Pernah ke Hong Kong, pernah ke Singapura, beliau mengisi juga di Malaysia terakhir kemarin. Dan Makassar atau Sulawesi ini menjadi tempat yang mungkin rumah kedua karena beberapa di akhir tahun ini kami atau Ustaz Nai dan tim sudah hampir beberapa kali gitu ya, singgah di Pulau Sulawesi khususnya. Pada prinsipnya kami memberikan pelatihan tadi ya. Setelah pelatihan kami biasanya membuat yang namanya rumah rehab hati. Dan alhamdulillah rumah rehab hati ini menjadi sebuah tempat di mana yang dibutuhkan setelah pelatihan. Kami saat ini di Sumbar, kemudian di Aceh, di Medan, juga di Bogor, di Bandung, dan di pusat sendiri di Bekasi, kami sudah memiliki jaringan rumah rehab hati. Dan di Surabaya juga ada, di Palopo juga insya Allah sudah ada. Dan ini menjadi sebuah tempat di mana Bapak Ibu nanti ke depannya bisa melanjutkan silaturahimnya. Karena saya kira yang terpenting adalah ikatan ukhuwah. Ikatan ukhuwah, silaturahmi yang berkelanjutan dalam rangka menguatkan diri sehingga diri-diri ini menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Dan seperti harapan kami bahwa hadirnya Bapak di sini niatkan bukan mau diruqyah saja, tetapi ingin menjadi peruqyah minimal untuk dirinya sendiri dan nanti untuk keluarganya gitu ya. Jadi jangan punya pemikiran saya ingin sembuh saja di sini. Tidak seperti itu. Karena ketika niatnya hanya ingin sembuh saja, nanti kalau sudah sembuh mau ngapain? Mau bermaksiat lagi, mau kembali lagi ke kehidupan yang hura-hura misalnya gitu ya. Mau menjalani kenikmatan kesenangan dunia bisa lagi gitu. Jangan seperti itu. Tapi niatkan Bapak Ibu hadir di sini adalah menjadi pejuang, minimal itu. Pejuang untuk dirinya sendiri dan pejuang untuk diri dan keluarga, seperti itu. Karena hakikatnya Bapak Ibu ruqyah syar'iyah adalah kita sedang berperang melawan setan, terutama setan-setan yang ada di diri kita dan sekitar kita. Jadi bukan suatu yang berlebihan. Kalau proses atau konsep ruqyah syar'iyah terutama yang kami sampaikan adalah sebuah peperangan antara diri kita dengan setan. Dan itu akan hanya mampu dilewati oleh para pejuang, bukan pecundang, gitu ya. Oleh para pejuang yang mempersiapkan diri sekuat mungkin, mempersiapkan dirinya sehebat mungkin dalam menghadapi musuh-musuh Allah. Mereka goib akan hanya bisa dilawan ketika kita bergantung kepada yang Maha Mulia. Mereka tidak dapat dilihat, mereka berada di tempat yang kita tidak dapat melihatnya, sedangkan mereka melihat kita. Bagaimana caranya menghadapi musuh seperti itu? Hanya bergantung kepada yang Maha menyaksikan,
yang maha melihat, yang maha mendengar. Sehingga kalau Bapak Ibu tidak mempunyai ruh jiwa tersebut, maka lagi-lagi kita akan menjadi orang-orang yang kalah, dikalahkan setan. Padahal Allah sudah menjelaskan tipu daya mereka itu sangat lemah. Mereka adalah musuh yang nyata, tapi ingat bahwa tipu daya mereka sangat lemah. Bagaimana? Siap untuk menjadi pejuang, Bapak Ibu? Sekali lagi, siap untuk menjadi pejuang? Ya, oke. Kita mulai dengan salam tauhid. Allahu Akbar. Ya, sekali lagi salam tauhid. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu, jadi itu ruangnya, sabar, semangat, kemudian matikan alat komunikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ustazah akan menyampaikan tentang rehabilitasi ruqyah syariah. Jazakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار Bangsa ini, merasakan bahwa dalam tubuh manusia ini, kalian merasakan bahwa cairan dalam tubuh manusia ini semakin memanas, semakin mendidih. Keluarlah kalian dengan cepat, cari jalan keluar, cari jalan aman, agar kalian tetap hidup dan bisa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. يغفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Tetaplah kalian keluar dengan cara yang baik-baik. Jangan tinggalkan kesakitan dalam jenis apapun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan salam terindah dan termegah, sebuah salam dari surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kepadanya lah kita mohon perlindungan, mohon kekuatan dan petunjuk. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah limpahkan, Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada orang-orang tercintanya, kepada para sahabat, sahabiahnya, kemudian generasi tabi'in, tabi'ut tabi'atnya, para ulama, as-salaf as-salih penerusnya, dan juga kepada kita sebagai umatnya di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di sini termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang lurus, yang mencintai sunnahnya, yang nanti akan disambut oleh Rasulullah SAW dan para bidadari di telaganya Al-Kautsar, meminum airnya dan hilanglah rasa haus, rasa dahaga kita untuk selama-lamanya, dan ditempatkan di dalam surga Firdaus. Amin ya Allah. Mengucapkan selamat datang kepada seluruh hamba-hamba Allah yang hadir di sini. Insya Allah hari ini kita akan mengadakan sebuah training sehari atau one day training Quranic Healing Technology dalam konsep rehab hati. Selama seharian ini insya Allah Bapak Ibu semuanya akan dipahamkan, akan terpahamkan, dan biidznillah ta'ala akan menyaksikan bagaimana Al-Quran menyembuhkan secara ilmiah, secara ilahi. Insya Allah pelatihan ini tidak menyelisihi kedokteran medis, namun menambah hasanah keilmuan para praktisi kesehatan untuk membongkar seluk-beluk penyakit, sehingga kita bisa menyempurnakan atau bisa melakukan akselerasi atau percepatan dalam kesembuhan. Bapak Ibu semuanya,
Kenapa kita bawa branding rehab hati? Setelah saya teliti, setelah saya perhatikan dari Aceh sampai Papua, dari Indonesia sampai Malaysia, sampai negeri-negeri tangga, termasuk di Singapura dan di Hong Kong, ternyata seluruh penyakit manusia itu sama. Seluruh manusia, sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, itu memiliki fitrah yang sama, berasal dari satu hal yang sama, dan penyembuhannya pun sama dan sederhana. Apalagi kita sebagai seorang muslim. Saya temukan ternyata ruqyah syariah itu tidak menjadi solusi untuk umat secara menyeluruh. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah." Bahwasanya salah satu tujuan diturunkannya Al-Qur'an adalah untuk shifaa'un wa rahmah, sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Namun tidak semua manusia merasakan efek dahsyat daripada ruqyah ini. Ada hamba Allah yang sudah berkali-kali diruqyah namun tidak menemui kesembuhannya. Malahan bosan dengan ruqyah syariah, dan peruqyahnya bosan kepada dia juga. Akhirnya dia lari kepada pengobatan yang dahulu, kembali kepada praktik perdukunan atau lari ke pengobatan modern. Demikian. Jadi di sini kita akan gali betul-betul bagaimana hakikat kesembuhan, Bapak Ibu semuanya. Hakikat kesembuhan dengan Al-Qur'an Al-Karim secara menyeluruh. Nah, ternyata 70% menuju kesembuhan itu ada dalam tazkiyatun nufus. Tazkiyah adalah penyucian. Nufus adalah jiwa. Jadi penyucian jiwa dari kotorannya. Kurang lebih rehab hati adalah teknik tazkiyatun nufus, penyucian jiwa dari kotorannya, untuk mempersiapkan jiwa dan raga Anda agar nanti bisa diterapi dengan Al-Quran dengan sempurna. Jadi konsep kami 70% adalah tazkiyah, kemudian 5% adalah terapi, 15% adalah ruqyah mandiri, terapi mandiri, dan 10%-nya adalah hijrah, spirit of hijrah. Apa hakikat kesembuhan bagi seorang muslim? Kesembuhan jasad atau kesembuhan rohani? Manakah yang lebih penting? Manusia saat ini, di zaman modern ini, lebih banyak mementingkan kesembuhan pada jasadnya. Kita lebih banyak memikirkan kesembuhan pada jasadnya, yang disebut manusia materialis. Kita lapar, itu adalah kondisi jasad. Sementara dahaganya rohani itu adalah kondisi psikologis atau kebutuhan rohani. Kita saat ini lebih mementingkan kebutuhan jasad sehingga tidak mementingkan lagi kebutuhan rohaninya. Yang padahal dalam konsep Islam, kesembuhan itu akan datang daripada hal yang bersifat rohani. Tazkiyatun nufus akan menghasilkan buah bernama istiqomah. Tahu istiqomah? Istiqomah adalah kondisi kolbu yang konsisten lurus berjalan menuju Allah Azza wa Jalla. Ada yang sedang futur hari ini, ada yang sedang turun semangatnya, ya. Itu adalah cerminan rusaknya akidah atau cerminan jiwa yang terbebani dengan beban-beban dosa atau kotorannya. Bapak Ibu semuanya, kenapa tazkiyatun nufus ini menduduki porsi 70% dalam konsep rehab hati atau penyembuhan dengan Al-Quran ini? Ketika Al-Quran dibacakan kepada penyakit, maka sudah terbukti secara ilmiah penyakit itu akan hancur. Ya, dahulu Muaz bin Jabal, ketika beliau menemukan orang yang sakit diganggu setan, lalu beliau baca apa? Afahasibtum annama khalaqnakum abasa? Apakah kamu diciptakan, wahai jin, hanya untuk main-main saja tanpa tujuan? Begitu ya, kurang lebih artinya. Maka syaitan di dalam tubuh orang itu lari serta-merta, loncat dan tidak pernah kembali lagi.
Lalu para sahabat yang menyaksikan bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, apakah benar, apakah boleh Al-Quran dibacakan kepada orang yang diracun syaitan lalu syaitannya lari? Apa jawab Rasulullah? Seandainya Muaz membacakan ayat daripada sebuah gunung, maka gunung itu akan musnah. Lalu Rasulullah SAW membacakan sebuah ayat di dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala zabanin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Quran ini turun pada sebuah gunung. Sebentar. Ya, Bapak Ibu mendengar ya. Setan sudah mulai gelisah. Ya, jangan ditanggapi, dibiarkan saja karena itu mengganggu fokus Anda. Jangan ditanggapi, disadarkan saja. Disadarkan ya. Oke, biasa hal biasa. Jangan ditanggapi. Oke. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Boleh saya lanjut tidak? Santori. Ya, itu dia. Agar mereka minta. Panitia tolong diamankan, dibawa keluar saja atau disadarkan. Ya. Ketika Al-Quran ini dibacakan pada gunung atau diturunkan pada gunung, maka gunung itu akan tunduk terpecah belah karena takut pada Allah. Bayangkan, bagaimana Al-Quran dibacakan pada penyakit, Pak? Tidak ada kekuatan apa-apa pada penyakit, kecuali ada penghalang. Apa penghalangnya? Penghalangnya adalah kotoran-kotoran jiwa yang menimbun jiwa itu dari fitrahnya. Di dalam jiwa manusia ada fitrah. Fitrah adalah kecenderungan yang Allah Azza wa Jalla tiupkan pada setiap manusia. Bapak Ibu semua mau tahu nggak apa penghalangnya? Pertama saya berangkat dari sebuah firman Allah dalam Al-Quran, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Ketika Al-Quran dibacakan kepada orang-orang yang belum beriman kepada kehidupan akhirat, maka Allah akan buatkan hijaban mastur. Apa itu hijaban mastur? Dinding yang tidak terlihat. Surah Al-Isra ayat 45. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastur. Ketika Al-Quran dibacakan kepada seseorang yang belum beriman kepada kehidupan akhirat, maka Allah akan buatkan apa? Hijaban mastur. Misalkan Bapak Ibu semuanya, saya bacakan Al-Quran kepada seluruh audiens di sini dengan tujuan mengobati, ingin menyembuhkan, mengangkat seluruh kegalauan, kegelisahan, ketakutan, penyakit di dalam jiwa raga Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu wajahnya masih menghadap kepada dunia, maka apa yang terjadi? Allah akan sumbar telinga kita. Itu maksudnya. Allah akan tutup, tidak terdengar. Yang padahal kulit-kulit saja mendengar. Seluruh makhluk bertasbih. Ini Allah sumbat jiwa kita karena apa? Hijaban mastur. Apa teman-teman hijaban mastur di sini? Ada 5. Ada 5 hal yang bisa menutupi, yang bisa menjadi penghijab antara kita dengan Al-Quran, antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau masuknya Al-Quran ke dalam tubuh kita. Yang pertama adalah syirik. Syirik adalah kondisi qalbu yang mendua. Dia mencintai Allah juga mencintai makhluk. Namun cintanya kepada makhluk sama dengan cintanya kepada Allah, atau bahkan melebihi. Misalkan Bapak yang sudah punya istri ya, yang sudah punya istri, alhamdulillah ya. Ada yang belum punya istri? Ada ya. Itu salah satu ciri gangguan. Yang sudah punya istri, alhamdulillah ya. Yang belum punya istri, innalillah. Ya, Bapak Ibu semuanya, yang sudah punya istri Bapak, sayang nggak kepada istrinya? Sayang nggak? Sayang. Ibu sayang nggak pada suaminya? Sayang. Baiklah. Bapak kalau menemukan istrinya mencintai laki-laki lain, bagaimana? Ya marah pasti. Tetap sayang tidak? Tetap sayang. Yang betul. Ibu, sekarang ibu, barangkali Bapak belum bangun. Ibu sayang kepada suaminya? Sayang. Ketika ibu menemukan suami ibu menyayangi wanita lain, ibu tetap sayang tidak?
Berkurang katanya, saya berkurang. Ibu mau suaminya berdua nih? Enggak. Baik. Saya tanya bapak sekali lagi. Kalau istri bapak mencintai laki-laki lain, bagaimana rasanya Pak? Sakitnya itu, gitu ya. Nah itu bapak ibu semua. Nah ini dia. Jadi syirik adalah kondisi kolbu yang mendua. Teman-teman, syirik dibagi dua. Syirkul akbar dan syirkul asghar. Ini jangan hanya mengangguk-angguk, ini dicatat baik-baik. Syirik, karena ini adalah rahasia atau kode-kode bagaimana Al-Quran yang termasuk menyebutkan baik Anda atau keluarga Anda, gitu ya. Yang pertama, syirkul akbar adalah syirik yang besar. Syirik yang besar ini jelas menyebutkan Allah dengan terang-terangan. Misalkan bekerja sama dengan setan, ya, melakukan persembahan kepada setan. Nah ini dia. Ini adalah syirik yang besar, terang-terangan, memohon, memuja setan, minta harta kepada setan. Ini kan syirik yang terang-terangan, ya. Baik. Yang kedua ada syirik yang kecil. Ya, syirik yang kecil. Bahaya mana, syirik yang besar atau syirik yang kecil? Bahaya syirik yang kecil. Karena syirik yang besar terlihat. Ya. Kata Rasulullah SAW, yang aku takutkan di akhir zaman nanti bukanlah Al-Masih Dajjal, bukanlah Dajjal, tetapi syirku syagira. Apa ya Rasulullah syirku syagira? Seseorang berdiri memperbaiki sholatnya karena ingin dilihat temannya. Syirku syagira, syiriknya kecil, halus. Ini syirik kecil yang pertama, Bapak Ibu sekalian, syirku syagira. Ada syirik kecil yang kedua. Syirik kecil yang kedua itu adalah syirku ta'ah. Syirik dalam ketaatan. Kita taat kepada Allah, tapi taat juga kepada manusia, bahkan sama atau melebihi. Ya, syirku ta'ah. Baik Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga ada syirku khauf. Tahu syirku khauf? Tahu khauf apa? Takut. Kita lebih takut kepada makhluk daripada kepada Allah. Itu yang akan menjadi pintu masuk setan ini, ya. Ini baru yang pertama dan ini cabang kedua dari kelima. Baik, syirku khauf. Bapak Ibu semuanya pulang dari sini, insya Allah saya ingin menghancurkan syirku khauf ini, ingin menghilangkan ketakutan di dalam jiwa Bapak Ibu semuanya. Karena ini rumah-rumah setan. Baik, sekarang di ruangan ini ada yang masih takut sama setan atau tidak? Tidak. Coba saya ingin angkat tangan yang takut sama setan. Artinya semua tidak takut, ya. Hanya beberapa yang jujur, ya. Baik, Bapak Ibu semuanya bayangkan malam ini di sini, ya, di sini. Bayangkan malam ini di sini, Bapak Ibu sendirian dan mati lampu. Ibu terbangun lihat sudah jam 2 ternyata semua sudah pulang. Oh iya, saya harus jaga di sini. Ingat belum sholat isya. Apa yang harus dilakukan? Oh iya, toiletnya di belakang, tapi mati lampu. Angin sepoi-sepoi. Ya. Dan ada bunyi di atas sana, srek, seperti ada orang turun tangga, ya. Baik. Akhirnya ibu memberanikan diri bangun. Ya, bangun mengendap-endap, buka pintu, masuk ke toilet, ternyata di dalam sudah ada. Wajahnya putih, rambutnya putih, matanya merah, dan tersenyum. Bagaimana reaksi Bapak Ibu? Nah, sepakat semuanya, lari. Artinya masih takut. Ayo, syirku khauf. Bapak Ibu semuanya, syirku khauf, takut kepada bangsa jin. Nauzubillah. Padahal makhluk jin ini kecil, betul? Kecil apa besar makhluk jin ini? Kecil sekali sehingga tidak terlihat. Bahkan mereka tidak punya jasad, betul kan? Kita ini punya jasad, kita terdiri dari ruh dan jasad, mereka hanya ruh. Jasadnya ada tapi tidak tahu bagaimana bentuknya, tapi sangat kecil sekali, itu saja. Bapak Ibu semuanya, ini adalah ketidaknormalan yang harus dihancurkan, betul kan? Syirku khauf. Yang keberapa itu? Yang ketiga. Mau tahu bagaimana menghancurkannya? Dengan memahami
Bapak Ibu semuanya, setidaknya dengan memahami saja ada kaidah di dalam Al-Quran, ya. Inna kaida syaitani kana dhaifan. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Jadi bagaimana kalau ada orang merasukan syaitan, dibacakan Al-Quran, malah syaitannya ketawa. Bapak baca 1 jam, Bapak baca sambil nangis-nangis, kemudian Bapak buka mata aja, gak mempan. Bagaimana itu Bapak Ibu semuanya? Di Palopo 2 hari 2 malam Bapak, ya barangkali ada teman-teman dari Palopo hadir di sini juga ya. 2 hari 2 malam kita tazkiyah nufus dan ruqyah 4 kali. Di malam puncaknya Masya Allah lebih dari 20 serangan menyerang, mau merobek-robek baju saya. Alhamdulillah. Artinya apa? Yang kuat setannya atau maksiat manusianya? Setannya lemah Pak. Hanya dia mencengkram pada sesuatu yang kokoh di dalam kolbunya. Ustaz, kenapa saya sudah berjubah, saya sudah sholat, dosa apa saya ini? Nah ini, dosa apa katanya? Dosa apa saya ini? Bapak Ibu semuanya, yang tadi itu hanya baru bahasan pertama daripada benteng-benteng yang menghalang Al-Quran masuk ke dalam jiwa dan menghancurkan syaitan ini. Ya, saya ulangi lagi, takutnya tertidur. Yang pertama adalah syirik. Syirik dibagi 2, syirkul akbar dan syirkul asghar. Syirkul asghar atau syirik yang kecil dibagi 5. Yang pertama syirkul syakiran atau riya. Yang kedua syirkul ta'ah, ya, atau syirik dalam ketaatan. Yang ketiga apa? Syirkul khauf, syirik dalam ketakutan. Nah Bapak Ibu, untuk menghilangkannya, sekarang saya ingin berikan sebuah analogi. Ya. Di sini ada lautan kan? Lautan. Di sana di lautannya ada ikan tidak? Apa ikan yang paling berbahaya? Paus, baik, yang paling besar. Kalau ada orang besar di mana? Di Makassar ini, orang yang paling besar Pak, terjun ke laut bertempur dengan ikan paus, siapa yang menang kira-kira? Paus. Baik. Kenapa menang ikan paus ini? Tempatnya betul. Kan karena badannya bukan. Tempatnya di lautan. Ibu ya. Ibu, Bapak, kalau ikan paus itu naik ke darat, masuk ke dapur ibu. Ibu dalam kondisi prima ini, bukan pisau, kompornya sudah panas. Lalu bertempur dengan ibu, siapa yang menang? Ibu akan menang. Karena di tempat ibu, betul ya? Baiklah teman-teman. Ikan paus hanya akan menang di lautan karena tempatnya di lautan. Dia tidak akan pernah menang di daratan karena daratan tempat manusia. Kalau ibu ke lautan, ibu akan kalah. Kalau ikan paus ke daratan, ikan paus yang kalah. Setan. Siapakah setan ini? Setan adalah jin yang ingkar, makhluk di alam gaib, kita di alamnya nyata. Kalau Bapak bekerja sama dengan jin, pasti dikibulin sama jin. Kalau Bapak minta tolong sama jin, pasti dijadikan pecundang, pembantu sama jin. Kalau Bapak bertemu dengan jin di alam jin, siapa yang menang? Jin. Kalau jin masuk ke alam manusia, setan masuk ke alam manusia, siapa yang akan menang? Siapa yang lari? Yang ketahuan sekarang. Ada sesuatu yang salah ya. Ada setan masuk ke alam manusia, ke dalam raga seseorang Pak ya. Tapi ibu yang lari ketakutan. Ada sesuatu yang salah. Namanya syirkul khauf. Ini Bapak Ibu semuanya. Saat setan masuk ke alam manusia, seperti kita masuk ke lautan Bapak. Bagaimana kita bergerak di lautan? Kita bergerak lamban, berat, betul? Ya, lamban dan berat dan tidak mampu berlama-lama. Ada yang ingin bangun rumah di tengah lautan enggak? Enggak ada ya. Di Makassar tidak ada. Kecuali di Roro Kidul. Tidak ada manusia yang ingin bangun rumah di tengah laut Pak. Ada ikan paus yang melamar beli tanah di Makassar? Tidak ada. Itu hanya kesasar saja. Nah, setan yang masuk ke alam manusia Bapak Ibu semuanya. Ketika setan masuk ke alam manusia, itu saat yang paling tepat untuk menghinakan dia. Saat yang paling tepat untuk menghinakan dia. Makanya Rasulullah mudahi. Begitu. Salah satu teknik mengobati orang yang kerasukan setan adalah diludahi wajahnya.
mulutnya, tapi dalam kondisi kerasukan ya. Jangan katakan naik, meruqyah itu ludahi wajahnya, langsung ludahi saja, nanti akan nyemprot balik. Ya, ada teknik nanti akan kita belajar. Baik teman-teman, jadi begitu hakikat setan untuk memusnahkan ketakutan di dalam jiwa kita. Nah ini harus dirubah. Jangan sama pocong takut. Padahal tidak pernah ada ceritanya pocong nongkrong di alam manusia berlama-lama berjam-jam. Tidak ada cerita. Hanya sekilas-sekilas. Ya teman-teman. Baik. Yang berikutnya apa? Syirik doa. Syirik dalam ibadah. Syirik dalam berdoa. Syirik dalam berharap. Pak Ustaz, saya berharap sekali sama Pak Ustaz ini. Tidak ada yang lain di Makassar ini Pak Ustaz. Ibu saya sakit 30 tahun. Pak Ustaz ini hebat sekali. Saya yakin Pak Ustaz bisa menyembuhkan. Sembuhkan ibu saya. Nah, ini syirik dalam berharap. Berharap kepada manusia. Padahal yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW pernah mengomentari seorang tabib. Anta rafiq, wallahu tabib. Kamu itu hanya rafiq. Rafiq itu teman. Allah lah yang menyembuhkan. Jadi rafiq ini Bapak Ibu sebenarnya ruqyah ini hanya menemani Bapak Ibu menuju kesembuhan. Makanya harus paham konsepnya. Baik ya, insyaallah ya. Baik. Tadi satu setan sudah tertembak di belakang. Sudah kabur. Bapak Ibu jaga-jaga. Baik. Yang berikutnya Pak. Tadi syirik apa? Syirik doa. Bagaimana contohnya? Contohnya ini agak berat saya menyampaikannya, tapi Bapak Ibu harus menerimanya. Kalau salah dibetulkan. Apa namanya? Dirinya. Syirik doa, misalkan ibu tengah malam begini, ya Rahman, 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 10.000 kali setiap malam Jumat dengan tujuan dapat kekayaan. Atas suruhan Mbah Dukun di gunung apa misalnya. Itu namanya syirik doa, syirik dalam berdoa, salah dalam beribadah yang tidak pernah dicontohkan Rasul. Misalkan ibu ingin kebal, puasa mungkin 21 hari, hanya minum, bukanya hanya minum air dan garam dan cabai, tidak boleh melihat cahaya, nanti akan kebal. Terus malamnya wiridkan ini dan ini sekian ribu. Itu namanya syirik doa. Kita akan bahas nanti tentang ini. Syirik dalam berdoa. Ya teman-teman, sudah ada 4. Yang pertama syirik apa? Syirik kesyirikan, syirik ta'ah, syirik khauf, syirik doa. Ingat syirik doa ini bisa sampai syirik akbar. Ya, kalau sebesar-besar. Yang berikutnya yang terakhir syirkul mahabbah. Kalau Anda terlepas daripada yang 4 ini, maka hati-hati dengan syirkul mahabbah. Syirkul mahabbah adalah kondisi qalbu kita yang mencintai dunia ini lebih daripada akhirat. Itu akan betul-betul seperti firman Allah tadi, hijaban mastur. Allah akan buatkan dinding. Katakan hikmah tadi, kalau mau sembuh saja disembuh, ngapain maksiat tadi? Kan begitu Bapak Ibu semuanya. Kami tidak hanya menyembuhkan atas izin Allah Ta'ala tentunya, tapi berubah, ingin mengubah kehidupan kita semuanya agar kita bisa tenang jiwa. Baik, yang terakhir teman-teman, yang kelima adalah syirkul mahabbah. Apa saja syirkul mahabbah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, surah At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtuha takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah ketika ayah-ayah kamu, abaukum, artinya ayah dan ibu kamu, orang tua kamu, wa abnaukum, siapa? Anak-anak kamu, wa ikhwanukum, saudara-saudari yang kamu cintai, wa azwajukum, pasangan kamu, bukan pacar ya, pasangan ini, suami atau istri kamu, ya. Kemudian apa lagi? Wa ashiratukum,
keluarga kamu. Terus wa amwalun tarakumuha tasawna kasadaha wa masyakin. Pekerjaan yang kamu cintai, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah yang kamu cintai. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi. Lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Maka tunggulah hingga aku menurunkan ketetapanku. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan aku tidak suka kepada orang-orang yang fasik. Orang fasik ini orang kafir apa orang Islam? Orang Islam. Orang yang sudah tahu namun tidak mau tahu. Begitu teman-teman. Fasik ya. Jangan sampai kita tergolong orang yang fasik. Karena kepada orang yang fasik Al-Quran tidak akan masuk, tidak akan menyembuhkan dia. Teman-teman demikian ya. Ini baru yang pertama apa sih? Syirik. Syirik ini bagaikan baja. Baja Bapak Ibu sebenarnya. Baja yang menghalang Al-Quran daripada kolbunya. Ketika saya tembakan, ketika Ruqyah menembakkan Al-Quran, terapis menembakkan Al-Quran, di sini ada kesyirikan, maka akan terpantul seakan membacakan kepada tembok. Syirik, ingat ya, ada yang zahir, ada yang batin. Syirik yang zahir adalah syirik-syirik yang terlihat, penyembahan, ritual menyembelih untuk setan, memiliki jimat, jimat yang kuno dan jimat yang modern. Jimat-jimat yang kuno yang lama ini seperti apa? Keris-keris, pusaka keturunan, jelas sekali Bapak Ibu semuanya. Tidak mistis hal ini, tapi benar adanya. Pusaka-pusaka keturunan, ya kalau di Jawa ada keris, ya itu yang dianggap memiliki kekuatan. Cincin yang dianggap memiliki kekuatan, sabuk karomah yang dianggap memiliki kekuatan, rompi jimat yang dinilai nanti kebal, itu jelas. Kalau menterapi seseorang lalu di dalamnya ada yang demikian, maka seperti seakan kita membacakan Al-Quran kepada tembok, akan terpental, tidak akan masuk. Baik, itu yang pertama ya. Mohon maaf yang tersinggung karena saya sengaja menyinggung. Jadi yang pertama ini apa namanya? Syirik. Yang kedua Bapak Ibu semuanya adalah ritual bid'ah. Bid'ah ini adalah sesuatu yang menyelisihi sunnah Nabi. Jadi kita beribadah tidak mencontoh kepada Rasul, menganggap Rasul belum beres menyampaikan risalah atau nggak becus menyampaikan risalah sehingga dia menambah melakukan ibadah yang tidak pernah dicontohkan Nabi. Ini namanya bid'ah. Ya, bid'ah ini adalah salah satu pintu masuk syaitan terbesar kedua setelah syirik. Kenapa? Orang yang melakukan bid'ah, dia merasa sedang beribadah kepada Allah padahal dia sedang bermaksiat. Kenapa bermaksiat? Menganggap Rasul tidak selesai menyampaikan risalahnya, tidak melakukan yang sunnah tapi melakukan hal baru dalam beribadah. Sekali lagi dalam beribadah, dalam rangka ketaatan kepada Allah. Ruqyah ini bukan ibadah ya. Ruqyah masuk dalam konsep muamalah. Tib atau ruqyah ini masuk dalam bab muamalah, bukan dalam bab akidah atau ibadah. Jadi tidak ada bid'ah dalam pengobatan teman-teman. Misalkan kamu disuntik itu bid'ah Rasulullah tidak menyuntik, tidak ada. Kalau ruqyah pengobatan itu masuk ke dalam bab muamalah. Baik teman-teman, saya lanjutkan ya. Ibnu Jauzi dalam bukunya beliau menulis dalam buku Talbisul Iblis atau tipu daya iblis, ada 560 tipu daya iblis kepada manusia, dan yang kedua setelah syirik adalah bid'ah. Baik teman-teman, yang ketiga adalah hasad. Tahu hasad? Penyakit kolbu kita ya. Penyakit kolbu kita adalah hasad. Ini yang harus dibersihkan sebelum diterapi. Apa saja di dalamnya? Iri, dengki, dendam, termasuk takut, kecewa, marah. Tadi malam saya meruqyah panitia. Ya, panitianya saya ruqyah. Alhamdulillah lebih dari 40 di panitia. Kalau di Jakarta di rumah rehab 40 itu peserta, ini panitianya 40 luar biasa. Ya. Alhamdulillah ada 2 yang bereaksi total. Ada ruqyah ekspres 15 menit ya. Lihat, 15 menit. Dan setelah ruqyah ekspres ini ada 2 yang bersisa tidak bangun-bangun. Ya, satu ahwat, satu ikhwan. Nah, yang ahwat ini saya coba sadarkan dan alhamdulillah sadar ya. Ditanya ada marah enggak hari ini? Beliau jawab iya. Mau enggak kamu maafkan dia?
Tapi Ustaz tidak ada tapi. Mau sembuh atau mau sembuh dengan memaafkan dia atau saya tinggal? Iya Ustaz. Coba saya bimbing. Saya bimbing, beliau ucapkan Bismillah. Beliau ucapkan Bismillah. Ya Allah, saya maafkan dia sekarang karena saya ingin mendapatkan ampunan dari maaf dari. Ketika dia mengucapkan Bismillah dan saya maafkan kamu, dia muntah. Wallahi, teman-teman panitia adalah saksi. Muntah dan sadar. Jadi setannya mau keluar, namun terhalang terkait sama marah. Ini baru marah Pak. Bagaimana kalau dendam? Wah, dendam sepanjang jalan kenangan Pak. Tidak akan saya maafkan kamu seumur hidup saya sampai hari kiamat. Akan saya tuntut kamu di hari hisab. Bagaimana Pak? Itu rumah setan. Dendam, rumah setan satu. Jadi setan itu ada rumah Bu. Yang kedua kecewa, 2 rumah. Yang ketiga apa? Misalkan ibu iri, ya. Ada lagi macam-macam. Wah, di sini bergejolak. Itu rumah setan. Setan betah di situ, setan senang di situ. Itu adalah hasad. Ada yang tidak mau memaafkan. Tidak mau memaafkan. Ada yang katanya saya marah karena Allah. Bagaimana marah karena Allah? Itu tertipu setan. Ya, tertipu setan. Baik teman-teman begitu ya. Ini dia. Ini adalah kotoran-kotoran kalbu yang harus dibersihkan. Yang ketiga adalah hasad. Nanti saya gambarkan bagaimana memaafkan dengan sempurna caranya Bapak Ibu semuanya. Nanti akan saya gambarkan insyaallah kalau waktunya cukup. Baik. Yang berikutnya, yang keberapa ini? Yang keempat, yang harus dibersihkan dari jiwa manusia. Ya. Yang pertama syirik, yang kedua ritual bid'ah, ya, dan seluruh kawan-kawannya. Ya. Yang ketiga adalah hasad, ya. Yang keempat adalah dosa dan kemaksiatan yang dulu kita lakukan, yang masih kita lakukan, dan yang akan kita lakukan di masa depan. Dosa itu ada 3. Dosa masa lalu, dosa saat ini, dan dosa masa depan. Masya Allah Bapak Ibu semuanya. Seorang muslim, seorang muslimah bisa mengisi 3 masa dalam 1 hari. Mengisi masa lalu dengan bertaubat kepada Allah, menyesalinya. Mengisi hari ini dengan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, dan mengisi masa depan dengan bertekad untuk membenci kemaksiatan dan tidak pernah melakukannya lagi. Itu orang-orang yang ingin hijrah, yang nanti Allah akan bantu penyembuhannya. Ya. Kadang-kadang kan Pak, saya tahu acara ini maksiat, tapi sedikit. Kemudian hari ini hari ini saya masih pacaran, masa saya putusin. Dan besok bagaimana? Ya besok saya akan pacaran juga sampai nikah. Nikahnya kapan? Ada yang pacaran 8 tahun Pak. Kata Pak Iklan kayak kredit mobil nggak beres-beres. Ini adalah salah satu ciri orang yang diganggu syaitan atau dikuasai syaitan. Bapak Ibu semuanya. Atau ini pintu masuk syaitan. Alhamdulillah. Ketika sudah mapan segeralah menikah. Dan salah satu ada 50 ciri orang yang diganggu jin ini. Salah satunya jomblo menahun Pak. Jomblo menahun ini tidak nikah maksudnya. Pacaran tidak termasuk ya. Ini ada ciri orang yang diganggu syaitan. Ya begitu. Jomblo menahun nggak sulit dapat jodoh. Setelah dapat jodoh udah cerai. Nah, ini 2 ciri yang kedua. Jadi saya sampaikan ada 50 ciri itu semuanya. Menarik kan? Baik. Yang keberapa tadi nasihat ini? Keempat. Yang kelima, hubud dunia. Atau kondisi kecintaan kita kepada dunia berlebih kepada akhirat. Dia berusaha bekerja seakan-akan hidup 1000 tahun, padahal 100 tahun saja tidak. Begitu Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu ada yang berharap saya bisa hidup 100 tahun kan? Ada 200 tahun. Ibu ingin hidup 200 tahun, Bapak hidup? Enggak, 100 tahun aja udah susah kira-kira. Ya, betul Pak. Mending mati muda dan syahid, betul Pak. Tapi nikah dulu. Nikah dulu. Ya. Begitu Bapak Ibu semuanya. Jadi yang kelima adalah kecintaan manusia kepada dunia. Dan ini ada berapa tadi? Ada 5. Ya, dunia itu ada berapa? Ayah kita, anak kita, saudari kita, saudara kita, istri kita, keluarga kita, pekerjaan kita, ya, perniagaan kita, dan yang terakhir adalah rumah-rumah. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau terhalang jalan menuju Allah dengan 5 hal ini, artinya masih ada hubud dunia, belum juhud kita. Baik, belum juhud kepada
Bapak Ibu semuanya, itu dia 5 penghalang yang akan menjadikan diri kita terhalang daripada kesembuhan dengan Al-Quran Al-Karim. Wa idza qara'ta al-Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Barang siapa dibacakan Al-Quran, barang siapa ketika engkau wahai Muhammad membacakan Al-Quran kepada orang-orang yang belum beriman kepada kehidupan akhirat, maka Allah buatkan apa tadi? Hijaban mastur. Itu dia tadi hijab-hijabnya yang harus dibersihkan daripada jiwa kita semuanya. Ya. Ini adalah materi bagian daripada tazkiyatun nufus. Yang berikutnya adalah terapi. Nah, terapi ini posisinya hanya 5% saja menuju kesembuhan. Ya, berapa? 5%. 70% adalah tazkiyah nafs, kemudian 15% ruqyah mandiri di rumah. Jadi setelah diterapi Bapak Ibu semuanya, ibu tahu oh iya di dalam diriku ini ada syaitan yang selama ini yang membuat saya marah, yang membuat jiwaku tidak tenang. Lalu ibu melakukan ruqyah mandiri selama setidaknya 40 hari pertama. Dalam 20 hari pertama akan semakin sakit, namun 20 hari berikutnya insya Allah semakin menurun dan sembuh. Banyak orang diruqyah tetapi tidak sembuh-sembuh karena tidak paham konsep ini. Seseorang setelah diruqyah baiknya melakukan ruqyah mandiri atau dipahamkan pada ruqyah mandiri. Ada 50 teknik ruqyah mandiri yang sudah saya tulis alhamdulillah dalam buku saya, dan Pak Ikna bawa beberapa buku di belakang, bisa diambil, bisa dikopi ataupun bisa copy paste, bisa copy dari komputer saya. Ada 50 teknik bagaimana melakukan ruqyah mandiri dari yang standar sampai yang luar biasa. Kalau dilakukan insya Allah dalam 40 hari saja akan ada perubahan dalam hidup. Ya, berikutnya Bapak Ibu semuanya adalah hijrah. Hijrah ini artinya apa? Pindah dari mana ke mana? Dari tempat yang jelek ke tempat yang baik, dari tempat yang baik kepada yang lebih baik lagi. Dari masa-masa yang gelap kepada masa-masa yang penuh cahaya. Dari jahiliyah ke sunnah. Dari gelap ke terang. Dari masa-masa penuh dosa gelap gulita kepada masa-masa yang penuh ibadah dan sunnah. Nah ini Bapak Ibu semuanya, hijrah akan menutup seluruh pintu syaitan insya Allah. Meskipun tetap syaitan akan mengganggu karena ada macam-macam syaitan. Ini Bapak Ibu semuanya, sekarang saya akan bantu Bapak Ibu semuanya untuk mengilmiahkan hal ini. Nanti setelah 5 hal tadi hilang, ya, maka roda kehidupan Anda akan berputar kembali. Pernah mendengar roda kehidupan? Katanya roda kehidupan itu terus berputar. Tetapi kenapa saya miskin terus, tidak kaya-kaya? Kenapa saya sakit terus, bertahun-tahun, berpuluh tahun tidak sembuh-sembuh? Kapan roda ini berputar, Bapak Ibu semuanya? Roda kehidupan sesungguhnya terus berputar. Hanya ada orang yang mendorongnya dengan penuh kesungguhan dan keyakinan akan perputarannya. Ada juga orang yang mendorongnya dengan keraguan, kemalasan dan ketidakyakinan akan perputarannya, sehingga roda itu terus menitihnya di bawah. Bapak Ibu semuanya ingin bangkit, ingin sembuh, harus berubah. Karena Allah tidak akan mengubah kondisi keadaan kita tanpa kita mengubahnya sendiri, tanpa ada keinginan dan kemauan untuk mengubah. Baik.